dan percaya diri. Gitu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu terkait pembelajaran Ibu. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu seperti apa? Berdasarkan bacaan pelaksanaan pembelajaran yang saya buat, saya memiliki tujuan yaitu peserta didik mampu memahami jenis rangkaian listrik, seri, dan paralel. Oh iya, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai, peserta didik itu mampu memahami rangkaian listrik ya Bu ya. Kemudian terkait masalah area pengembangan yang Ibu ingin capai itu yang Ibu ingin fokuskan di mana ya Bu ya? Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya capai adalah terciptanya kerjasama yang baik antara murid yang satu dengan yang lainnya dalam mengerjakan tugas kelompok, dalam artian mereka bisa berkolaborasi dengan baik. Baik, berarti area pengembangan yang Ibu hendak capai adalah kerjasama atau kolaborasi antara anak yang satu dengan yang satunya, begitu ya Bu ya? Kemudian selanjutnya terkait strategi ataupun metode atau media apa yang akan digunakan? Untuk strategi pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materinya secara demonstrasi dan tanya jawab. Kemudian saya akan membagi murid ke dalam beberapa kelompok untuk selanjutnya mengerjakan tugas sesuai dengan arahan dari saya. Adapun media yang akan saya gunakan adalah berupa aki, elemen basah, kemudian bola, kabel, dan saklar atau alat pemutus arus. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Media yang digunakan ada aki, bohlam, kabel, dan lain sebagainya. Kira-kira kapan saya bisa mengobservasi Ibu dalam pembelajaran ini? Ya, kebetulan saya ada jadwal untuk hari ini mata pelajaran IPA di jam kedua. Oh baik, jadi hari ini jam kedua Ibu ada jadwal di kelas 6. Oke baik, nanti jam kedua saya akan observasi Ibu di kelas ini. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya sangat bersyukur bisa melakukan percakapan ini dengan Ibu, karena melalui percakapan ini saya mendapat gambaran apa yang saya lakukan nanti di kelas terkait masalah tujuan ataupun strategi kegiatan pembelajaran nantinya di kelas. Oh iya. Baik Ibu, nanti sesudah observasi nanti kita akan melaksanakan juga yang namanya hasil observasi mengajar praktik dan sains. Baik, terima kasih Ibu waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sampai ketemu di jam kedua Bu ya hari ini ya. Demikian percakapan singkat saya bersama Ibu Winarsi, wali kelas 6 SDN 12 Tilawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat anak-anak semua, ada yang tidak hadir hari ini ya? Siapa? Eka. Kenapa tidak hadir? Sakit. Oh ya. Untuk teman kita yang tidak hadir hari ini lantaran sakit, Ibu meminta kepada kalian semua supaya mendoakan cepat sembuh. Ya. Hari ini ada jam pelajaran kita yaitu mata pelajaran IPA. Ya, mata pelajaran IPA untuk hari ini ya, hari Senin. Tanggal 26.
dan alat tulisnya. Oke, tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Diulangi yang lebih semangat lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Untuk energi listrik akan apa? Listrik. Ya. Di sini belum ada PLN. Ya. Jadi kebanyakan kalian di rumah menggunakan energi apa? Energi listrik dari apa? Aki. Ya, dari baterai aki atau elemen dasar. Kemudian ada yang lain? Ada yang menggunakan alat lain selain aki? Aki itu dari apa sumber energi listriknya? Dari matahari. Namanya apa? PLTS, pembangkit aki. Kemudian selain itu apalagi sumber energi listrik yang kalian tahu selain PLTS yang sering digunakan untuk penerangan pada malam hari? Ada apa yang lain? Ada. Bu Irna menggunakan apa? Mesin apa? Mesin diesel. Nah, itu diubah dari energi apa ke apa? Energi gerak menggunakan dinamo. Ya. Jadi generator mesin diesel itu juga dapat menghasilkan yang namanya energi listrik. Ya. Untuk apa? Ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Untuk apa energi listrik itu? Penerangan. Selain itu apa lagi? Kalau jawab jangan berat ya. Ya, menyetrika. Untuk apa lagi? Banyak sekali kebutuhan. Mencuci baju. Pakai apa alatnya? Mesin cuci. Jadi alat-alat yang digunakan menggunakan energi listrik diubah, ya kan? Energi listrik tidak seutuhnya digunakan. Kalau lampu berarti energi listrik diubah menjadi apa? Dengan adanya lampu dinyalakan. Menjadi apa? Kalau malam hari suasananya apa? Gelap, diubah menjadi karena adanya lampu menjadi terang. Kemudian untuk menyalakan apa lagi? Televisi. Jadi dengan menggunakan energi listrik dapat menyalakan televisi. Mengubah energi listrik menjadi apa? Menjadi energi apa? Yang dihasilkan dari layar televisi? Energi apa? Diubah menjadi energi gerak. Tadi ada yang bilang betul untuk apa? Menyetrika baju. Ya. Jadi energi listrik digunakan menyetrika energi panas. Itulah contoh kehidupan kita
yaitu ada yang namanya rangkaian listrik. Nah, sebelumnya listrik itu ada dua muatan. Muatan apa dan apa? Listrik mempunyai dua muatan. Muatan apa dan apa? Muatan listrik apa? Muatan listrik apa? Belum ada yang tahu? Nah, listrik mempunyai dua muatan, yaitu muatan listrik positif dan juga muatan listrik negatif. Ya, ada dua muatan listrik. Ya, setelah kalian tahu ada muatan listrik positif dan juga negatif, kalau muatan listrik positif itu bisa dikatakan dengan apa? Kata lain dari muatan listrik positif? Positif bukan ini. Muatannya yaitu muatan proton. Kemudian muatan negatif itu elektron. Muatan listrik positif disebut juga dengan proton dan muatan listrik negatif disebut juga dengan elektron. Muatan listrik elektron. Nah, di rumah-rumah merangkai listrik ada dua jenis rangkaian listrik. Dirangkai secara apa dan apa? Bu Guru jelaskan bahwa ada dua jenis rangkaian listrik. Yang pertama itu adalah rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Ada dua jenis rangkaian listrik, yaitu satu rangkaian seri dan yang kedua yaitu rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Kalau rangkaian listrik dirangkai secara seri, ini ada baterai, Guru gambarkan ya. Negatif dihubungkan dengan kabel, kemudian ada lampu. Rangkaian paralel Guru gambarkan baterainya ya. Dengan kabel sendiri. Jadi apabila salah satu lampu diputus, lampu yang lain akan tetap menyala. Ini rangkaian seri, ini yang dimaksud rangkaian paralel. Sudah tahu kira-kira bagaimana rangkaian listrik seri, bagaimana rangkaian listrik paralel? Sudah kok saja ya. Nah, untuk Farhan, Ketut sama Siti satu kelompok, namanya kelompok A. Kemudian Asra sama Sinta menjadi satu kelompok, yaitu kelompok B. Untuk kelompok B, Bu Guru tugaskan untuk membuat rangkaian seri, kemudian kelompok A membuat rangkaian listrik secara paralel. Setelah itu kalian amati, Bu Guru tugaskan nanti tulis di
di sini setiap kelompoknya apa kesimpulan dari rangkaian listrik yang kamu buat. Nanti rangkaian listrik seri itu bagaimana? Seperti apa? Apa kesimpulannya? Apabila satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan mati. Kalau rangkaian paralel, ya, apabila salah satu lampu diputus, di sini dipasang penghubung ya, diputus, ada saklarnya di sini, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Kemudian kalian amati bagaimana terangnya lampu atau lebih redup jika dibandingkan dengan rangkaian paralel. Bisa dimengerti? Sekarang silakan duduk berdampingan berpasangan dengan kelompoknya yang sudah Guru bagikan. Kelompok B, tulis saja kelompok B. Nah, mengamati rangkaian listrik Pak secara ini kutub negatif. Karena belum ada lampunya, belum menyala. Ya. Terlalu panjang kabel. Nah. Ini lagi satu, dihubungkan dengan awas, hati-hati ya. Awas jangan sampai bersentuhan, ini bisa terjadi korsleting. Ditindis lagi, ya, dijadikan satu dengan ini. Negatif itu yang positif, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Ini yang serap. Nah, jadi dua lampu menyala. Ya, kalau diputus satu, maka akan mati semua. Kalau dinyalakan, menyala semua. Nyalanya lebih terang atau lebih dekat dia. Jadi nyalanya lebih redup. Jangan ragu-ragu menjawab. Sudah tahu ini namanya rangkaian apa? Seri. Apabila diputus satu, maka mati semua. Dua lampu dipasang secara seri. Apabila satu diputus, nyalain mati. Ya, sudah bisa dimengerti? Bisa? Listrik apa tadi? Paralel, karena di sini banyak laki-lakinya. Ya. Ini arus utama. Pegang. Tetap bantu dulu. Ini kutub positif. Ini tadi masih rangkaian seri. Jadi harus ada ini satu diputus. Ya. Dibuat jalur sendiri, ini jalur utamanya. Jadi harus dipasang apa? Alat pemutus arusnya. Berarti kurang tekanannya di sini ya, kurang pas. Sekarang pasangkan saklar di sini. Alat pemutus arusnya ini. Kelompok B, tulis saja kelompok B. Nah, mengamati rangkaian listrik Pak secara ini kutub negatif. Karena belum ada lampunya, belum menyala. Ya. Terlalu panjang kabel. Nah. Ini lagi satu, dihubungkan dengan awas, hati-hati ya.
awas jangan sampai bersentuhan, ini bisa terjadi korsleting. Ditindis lagi ya, dijadikan satu dengan ini. Negatif itu yang positif, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Ini yang serak. Nah, jadi dua lampu menyala. Ya, kalau diputus satu, maka akan mati semua. Kalau dinyalakan, menyala semua. Nyalanya lebih terang atau lebih dekat dia. Jadi nyalanya lebih redup. Jangan ragu-ragu menjawab. Sudah tahu ini namanya rangkaian apa? Seri. Apabila diputus satu, maka mati semua. Dua lampu dipasang secara seri. Apabila satu diputus, nyalain mati. Ya, sudah bisa dimengerti? Bisa? Listrik apa tadi? Paralel, karena di sini banyak laki-lakinya. Ya. Ini arus utama. Pegang. Tetap bantu dulu. Ini kutub positif. Ini tadi masih rangkaian seri. Jadi harus ada ini satu diputus. Ya. Dibuat jalur sendiri, ini jalur utamanya. Jadi harus dipasang apa? Alat pemutus arusnya. Berarti kurang tekanannya di sini ya, kurang pas. Sekarang pasangkan saklar di sini. Alat pemutus arusnya ini. Diputar pakai alat ini. Positif toh? Ini kalau satu lampu dinyalakan, satu lampu mati, bisa satu lampu menyala, ya kan? Bisa dua-duanya dinyalakan. Ini dua-dua. Kalau satu diputus, yang satu tetap menyala. Kalau diputuskan arus dari sini, baru dua-duanya mati. Kalau bisa dinyalakan dua-dua, bisa juga salah satu lampu dimatikan, yang satu tetap menyala. Bagaimana dilihat nyalanya? Lebih terang atau lebih redup kalau satu lampu menyala? Rangkaian paralel. Lebih terang. Nyala lampu rangkaian rangkaian paralel itu lebih terang jika dibandingkan dengan rangkaian seri, dan lebih apa? Lebih hemat. Ya tidak? Karena bisa dinyalakan satu lampu saja. Jadi lebih hemat listrik. Jadi untuk rangkaian paralel ini dihubungkan kabelnya sendiri-sendiri dengan arus kabel utama, ya. Dihubungkan sendiri-sendiri. Jadi tidak seperti tadi, kalau diputus di arusnya baru mati. Kalau diputus di sini, dua-dua bisa menyala, satu dimatikan, yang satu tetap menyala. Ya toh? Nah, coba lakukan. Bisa nyala dua-dua, tinggal hubungkan arusnya. Nah, bisa dimatikan dua-dua,
Bisa dinyalakan dua-dua. Coba yang satu diputus. Nah, yang satu tetap menyala. Yang satu bisa diputus itu baru nyalakan yang satu. Tetap bisa. Coba. Nah, mati. Nah, gantian ini yang diputus. Yang satu tetap menyala. Lebih hemat energi, ya. Kemudian lebih nyala lampunya lebih terang. Bisa dimengerti? Sudah tahu? Sudah tahu? Sudah paham? Paham? Tulis kesimpulannya kalian di lembar itu. Kesimpulan apa? Kesimpulan dari rangkaian listrik yang dirangkai secara paralel. Ya. Kesimpulan rangkaian listrik paralel. Baca kesimpulannya. Jika dimatikan satu lampu, maka lampu yang lain karena bisa dirangkai tidak hanya dua lampu, ya, lampu yang lain akan tetap menyala. Terus ya, rangkaian listrik paralel lebih terang daripada rangkaian listrik seri. Apalagi ada lagi kesimpulan yang lain? Rangkaian listrik paralel lebih hemat listrik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Sudah betul, ya. Jadi kesimpulannya sudah hampir sempurna, hanya saja kurang satu. Bagaimana berarti? Rangkaian listrik paralel lebih apa tadi Siti? Lebih hemat listrik. Oh, sudah ada. Oh ya, bagus. Berarti sempurna. Kemudian untuk yang kelompok B, silakan salah satu maju ke depan membaca kesimpulan yang telah dibuat. Siapa? Asra? Asra, baca kesimpulannya kamu supaya kelompok A juga tahu, ya. Kesimpulan rangkaian listrik secara seri. Ya. Kesimpulannya apa? Yang pertama, Apabila salah satu lampu dicabut, maka lampu yang lain akan mati. Dan jika kabel lampu dihubungkan lagi, maka menyalanya redup dan tidak menghemat listrik. dan tidak menghemat listrik atau lebih boros energi listrik. Ya, tepuk tangan. Jadi sama atau beda? Sama atau beda antara rangkaian seri dengan paralel? Beda. Ya. Diketahui dari kesimpulan-kesimpulan yang telah kalian buat bahwa rangkaian paralel lebih hemat listrik jika dibandingkan dengan rangkaian seri. Apabila satu lampu dimatikan pada rangkaian seri, maka lampu yang lain akan mati. Kalau pada rangkaian paralel, apabila satu lampu dimatikan, satu lampu tetap menyala. Tepuk tangan semuanya bagi jawaban kalian. Ya, sudah boleh kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Pada hari ini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bu Guru minta lebih ditingkatkan lagi kegiatan belajar dan selalu bekerja keras, ya. Bu Guru akhir untuk selanjutnya nanti kita akan belajar lagi mengenai energi listrik karena masih banyak lagi, ya. Ada perubahan-perubahan energi tadi yang pertama Bu Guru sudah sampaikan, ya. Kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Itu saja untuk selanjutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Jumiati Suwardi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 12 Tiloan, Kabupaten Bogor, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video kali ini saya kembali ditemani oleh Ibu Winarsi SPD. Beliau adalah guru kelas 6 di SDN 12 Tiloan, dan juga ditemani oleh Ibu Jen Gracia Sandri. Beliau adalah pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Winarsi SPD. Assalamualaikum Ibu Winarsi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya baik, Bu, saya minta waktunya sedikit ya, kita akan berbincang-bincang pasca observasi setelah saya mengobservasi itu beberapa hari yang lalu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Bisa, Bu, ya? Iya ya, insyaallah. Ya, pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang saya lakukan beberapa hari yang lalu? Ya, untuk menjawab pertanyaan yang saya sampaikan tentang perasaan saya, ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan observasi yang Ibu lakukan di kelas, karena Hai dengan Ibu itu Jumiati saya dapat Suwardi, tahu ada pesan masuk. kekurangan saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ibu tuh. Jadi intinya Ibu, perasaannya Ibu senang ya, karena dengan begitu Ibu bisa mendapatkan pembelajaran juga. Ya, kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu ingin capai dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas sesuai dengan percakapan kita di pra-observasi? Untuk area pengembangan yang saya lakukan, tentunya yang pertama itu adalah penyusunan perencanaan pembelajaran, kemudian tahapan langkah-langkahnya yaitu dengan melalui kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di kegiatan inti yang saya lakukan itu adalah menggali pengetahuan dengan melakukan kegiatan tanya jawab, kemudian penyampaian materi dengan melakukan demonstrasi, dan yang ketiga penugasan secara dinamika berkelompok, kemudian yang terakhir itu penarikan kesimpulan. Iya. Area pengembangan yang Ibu lebih tekankan di sini adalah sewaktu kita observasi lalu bahwa melihat bagaimana mereka bekerja sama dalam kelompok yang berbeda. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau seperti bagaimana? Ya, untuk keberhasilan, karena saya sendiri merasa sangat kurang ya Bu, untuk kegiatan pembelajaran di kelas, masih banyak kekurangan saya. Jadi untuk pengembangannya masih perlu ditingkatkan kembali, diperbaiki kembali seperti itu. Oke, baik. Jadi menurut Ibu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu masih kurang ya, Bu, ya? Ya, masih butuh ditingkatkan lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu setelah pada saat melakukan observasi itu apakah ada kendala-kendala yang Ibu rasakan? Untuk kendala-kendala bagi saya ada ya Bu, ya cuma itu hanya sebagian kecil atau sebagian besar tetap saya rasakan ya, terutama anak yang masih pasif atau masih kurang aktif, dan juga ada anak yang masih kurang rasa percaya dirinya. Baik, kendala-kendala yang gue rasakan itu yang pertama, anak-anaknya ada yang masih pasif dan kurang percaya diri. Kira-kira
hal hal itu bisa terjadi karena kenapa Bu ya? Karena kalau di sini mungkin banyak faktor ya Bu. Mungkin Ya, sesuai kurangnya kondisi sesuai kondisi, mungkin karena kurangnya motivasi dari saya sendiri, kemudian dari lingkungan juga seperti itu. Baik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sekolah kita ini adalah salah satu sekolah daerah terpencil ya Bu ya. Jadi mungkin pengaruh kondisi lingkungan juga dan kurangnya juga motivasi terhadap peserta didik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terus kira-kira bagaimana upaya Ibu untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga tidak terjadi lagi, misalnya di dalam kelas itu semua anak-anak aktif, tidak ada yang pasif. Untuk kegiatan antisipasi hal-hal tersebut, insya Allah saya akan melakukan kegiatan perbaikan dalam waktu yang mudah-mudahan dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang dekat, karena saya kemungkinan akan banyak memberikan pengarahan seperti motivasi dalam kegiatan belajar dan memberi tahu supaya anak untuk lebih percaya diri. Berarti kesimpulannya tindak lanjut yang akan dilakukan nanti berupa kegiatan perbaikan dan pemberian informasi, dan itu dilakukan dalam waktu yang dekat karena sejatinya lebih cepat lebih baik. Oke. Baik, terima kasih Bu Minarsi sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dian Gracia Sandri sebagai pengajar praktis saya untuk memberikan umpan balik maupun tanggapan-tanggapan. Silakan. Terima kasih, luar biasa Ibu tadi ya, Ibu siapa tadi namanya? Ibu Minarsi. Ya, sudah melakukan percakapan pasca observasi yang telah dilakukan dan diamati oleh observer, dalam hal ini kebetulan Ibu Kepala Sekolah di sekolah ini. Nah, saya akan memberikan umpan balik. Proses coaching itu adalah kita menggali kekuatan, menggali potensi yang ada di dalam diri siapa yang kita amati, observasi ya. Nah, tadi saya sudah melihat apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Jumiati sebagai observer. Namun ada beberapa hal yang boleh saya petik tadi, bahwa kegiatan di dalam menggali bagaimana guru yang diamati itu bisa menemukan potensi bukan cuma dalam satu hal, tetapi berbagai hal, sehingga itu menjadi kekuatan pada saat proses belajar yang menjadi tindak lanjutnya nanti. Jadi itu pertama ya, pengajuan pertanyaan. Tadi saya melihat bahwa pengajuan pertanyaan itu hanya 1-2 kali, tidak mengarah ke masih ada lagi Bu, mungkin di area ini. Dan yang kedua, Hai Ibu Jumiati Suwardi, ada pesan masuk. Pengajar praktik yang observer, kayaknya tadi tidak menyampaikan hasil pengamatannya ya. Hasil pengamatannya tidak disampaikan. Tidak. Ya. Sebenarnya kalau dalam teknik coaching kan yang observer itu juga menyampaikan hasil pengamatannya. Hasil pengamatan pada saat observasi berlangsung. Jadi observasi di kelas, pasca observasi ketika guru yang diobserver itu mengemukakan apa semua yang dia lakukan, kemudian yang dia anggap berhasil itu, kemudian yang dia anggap tidak berhasil, apa yang menyebabkan. Nah, di situ yang mengobserver itu juga memberikan hasil pengamatannya. Misalnya gini tadi kan, nah saya melihat tadi bahwa
apa yang Ibu katakan itu betul, bahwa ada anak-anak yang pasif. Ya. Dan saya tadi melihat bahwa dalam pengamatan saya itu ada anak-anak yang pasif. Ternyata setelah saya lihat bahwa mungkin pengelompokannya itu yang belum maksimal atau digali terus dengan hal-hal yang hasil dari pengamatan. Nah, dari hasil pengamatan, oh iya Bu, saya tadi melihat bahwa kelompok ini pasif, sedangkan kelompok ini lebih banyak bicaranya. Kenapa bisa kelompok itu yang lebih banyak bicara sedangkan kelompok ini? Nah, yang diobserver akan menemukan, oh iya Bu, mungkin ada kemungkinan saya melakukannya karena pembagian kelompok itu tidak heterogen mungkin, ya cuma homogen, yang pintar semua. Nah, seperti itu. Atau mungkin ini masih karena yang di dalam satu kelompok itu mungkin mereka punya apa ya, model pembelajaran yang Hai Ibu Jumiati Suwardi, sama, ada pesan masuk. yaitu ingin mendapatkan media-media berbentuk video misalnya, mereka audiovisual, sehingga karena mereka itu sama semua, mereka itu Hai Ibu Jumiati Suwardi, ada pesan dalam masuk. berkolaborasi atau dalam kerjasama dalam kelompoknya itu kurang maksimal gitu. Bisa saja yang observer itu mengangkat semua dari hasil pengamatan observer, sehingga dari hasil pengamatan observer itu apa yang diamati, guru yang diamati itu merasakan bahwa pengamatan yang dilakukan itu merupakan feedback, sehingga kedepannya ini yang masukan-masukan itu digunakan untuk menjadi satu perbaikan. Itu saya melihat sudah bagus, baik, dan ternyata ada timbal balik atau ada umpan balik yang diberikan dan feedback, sehingga ada kesimpulan bahwa akan diadakan perbaikan. Ya, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, demikianlah percakapan pasca observasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.